Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ikhwan pada pelajaran fisika online. Kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Tapi nanti yang utama kita akan bahas suhu dan pemuaiannya ya. Jadi yang dimaksud dengan suhu itu adalah besaran yang menunjukkan derajat panasnya dari suatu benda. Artinya makin tinggi angka yang ditunjukkan oleh suhu, itu menunjukkan derajat panasnya semakin besar. Ya. Sedangkan kalor atau panas itu adalah salah satu dari bentuk energi, sama seperti energi yang lainnya. Dia dinyatakan dalam satuan yang umum, yaitu satuannya dalam joule. Tapi secara khusus juga kalor ini dinyatakan dengan satuan khususnya, yaitu yang namanya kalori, di mana nilai 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule. Jadi antara kalori sama joule itu besar kalorinya ya. Atau 1 joule itu kalau dijadikan kalori adalah 0,24. Ini pengetahuan ini penting ketika nanti kita harus mengkonversi antara energi panas menjadi energi mekanik misalnya. Ya, energi panas biasanya dihitung dalam satuan kalori, sedangkan energi mekanik biasanya dalam satuan joule. Ya, jadi dihafal saja ini ya, 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, berapa besarnya 1 kalori itu adalah setara dengan energi yang digunakan untuk menaikkan 1 gram air sebesar 1 derajat. Jadi kalau ada air yang masanya 1 gram, kemudian suhunya hendak dinaikkan sebesar 1 derajat, maka energinya itu yang dibutuhkan adalah 1 kalori. Itu ya. Nah, karena kalor atau panas itu merupakan salah satu dari energi, maka dia bisa berubah menjadi energi yang bentuk lain ya. Misalnya pada kendaraan itu dari energi kalornya akan diubah menjadi energi mekanik. Kemudian di sekitar kita ini ada beberapa macam skala suhu ya. Kita yang sering pakai itu biasanya menggunakan skala Celcius ya. Tapi di Eropa sana itu banyak yang menggunakan skala Fahrenheit. Sedangkan skala yang disepakati secara internasional adalah dalam skala Kelvin. Lalu ada lagi skala lainnya, ada Reaumur, ada Rankine, dan mungkin ada banyak satuan skala yang lainnya, tetapi ini sudah mewakili bahwa ada beragam skala pada suhu ini ya. Nah, kita perlu tahu kesetaraan dari suhu pada masing-masing skala ini. Di dalam proses pembuatan termometer ya, itu dilakukan dengan menetapkan 2 titik tetap, yaitu titik di mana zat itu mengalami perubahan wujud. Biasanya yang diambil adalah air, karena air itu tidak terlalu besar rentangnya antara perubahan antara wujud padat, cair, sama gas. Nah, untuk air itu titik tetap bawahnya itu ditentukan pada waktu air itu sedang proses mencair ya, dari es kemudian jadi cair. Nah, itu digunakan sebagai titik tetap bawah. Kemudian untuk titik tetap atasnya adalah ketika air itu berubah wujud dari zat cair menjadi uap. Nah, kemudian 2 titik tetap itu lalu dibagi-bagi menjadi beberapa skala. Nah, itu pembagiannya yang berbeda-beda untuk masing-masing skala suhu di sini ya. Untuk Celcius yang kita kenal itu titik tetap bawahnya adalah 0 derajat, yaitu air yang sedang
melebur ya. Kemudian titik tetap atasnya adalah 100 derajat. Nih. Untuk Fahrenheit, suhu air yang melebur tadi dari es ke cair itu diberi angka 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan pada waktu air itu mendidih atau berubah menjadi uap, itu diberi suhu 212 Fahrenheit. Untuk Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273, titik tetap atasnya adalah 373. Untuk Reaumur, titik tetap bawahnya 0 derajat Reaumur, titik tetap atasnya 80 ya. Kemudian untuk Rankine itu titik tetap bawahnya diberi angka 491,67 atau 492 ya. Kemudian titik tetap atasnya diberi angka 671,67. Nah, jadi ini beda-beda, ini aja baru 5 ya. Nanti ada banyak lagi skala yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkonversi antara satuan satu dengan yang lainnya, ya. Misalnya dari Celsius ke Fahrenheit, atau dari Reaumur ke Fahrenheit atau ke Kelvin misalnya. Nah itu kalau mungkin dulu diperkenalkan beberapa macam rumus ya, ada banyak rumusnya, Celsius ke Fahrenheit sendiri, lalu Fahrenheit ke Kelvin sendiri. Nah sekarang kita kenalkan satu rumus yang universal untuk mengkonversi suhu dari skala manapun ke skala manapun, bahkan ke ukuran panjang dari zat cair yang ada di dalam termometer pun juga bisa kita gunakan rumusnya. Misalnya kita mau tahu kalau suhu orang normal itu kalau menurut kita biasanya kan kita beri angka 36 derajat ya. Nah, kalau menurut orang Eropa apakah seperti itu atau tidak ya? Nanti kita coba lakukan perhitungan. Rumusnya seperti ini ya. Jadi ini ada Y dikurangi Y0 dibagi YT dikurangi Y0 sama dengan X dikurangi X0 dibagi XT dikurangi X0. Yang ada kodenya 0 ini adalah nilai dari titik tetap bawah masing-masing. Ya. Kemudian yang ada kode T-nya itu adalah nilai titik tetap bawah, titik tetap atas. Ya. Kemudian ini Y sama X ini nanti yang digunakan untuk yang dikonversi dan hasil konversinya. Nah, kalau misalnya kita akan mengubah skala Celsius ke Fahrenheit, maka kita tetapkan aja misalnya Celsiusnya yang X, kemudian Fahrenheitnya yang Y gitu. Nah, lalu masukkan titik tetap bawah dan atas masing-masing, lalu tentukan yang mau dikonversi berapa nilainya, lalu nanti Y-nya ini sebagai hasil konversinya. Tentunya dibolak-balik nggak apa-apa ini ya, karena rumusnya sama. Baik, kita lihat contohnya ya. Contohnya misalnya suhu tubuh normal adalah 36 derajat Celcius. Ini menurut kita ya. Berapakah suhu ini jika dinyatakan dalam satuan Fahrenheit? Ya, di sini kita memindahkan dari skala Celcius ke skala Fahrenheit ya. Maka dalam skala Celciusnya kita harus ingat dulu ya. Itu titik tetap bawahnya, kita sebut aja X0-nya itu berapa? Kan 0 ya. Kemudian XT-nya itu titik tetap atasnya kan 100. Kemudian ini yang akan kita konversi, kita sebut X saja, sama dengan 36 derajat Celcius ya. Sedangkan yang Fahrenheit-nya itu kita masukkan jadi Y-nya. Y0-nya itu sama dengan berapa? 32. Kemudian YT-nya sama dengan 212.
Lalu yang ditanyakan di kasus ini adalah Y-nya dalam Fahrenheit ini berapa. Jadi dari 36, nanti kita konversi ke Fahrenheit, nilainya jadi berapa gitu. Nah, kita gunakan persamaan tadi, Y dikurangi Y0 dibagi YT dikurangi Y0 ya, sama dengan X dikurangi X0 per XT dikurangi X0. Misalnya ini yang kita gunakan untuk Celsiusnya, lalu X-nya yang Fahrenheit gitu, itu boleh ya, dibolak-balik boleh. Misalnya ini untuk Celsiusnya berarti di sini 36 dikurangi Y0-nya. Ini pakai X ya, biar nggak bingung saya ganti dulu saja. Ya, kita ngikuti yang ada di sini. Ya, ini yang Fahrenheit-nya berarti ya. Ini yang mau kita cari, Y dikurangi Y0-nya di Fahrenheit-nya adalah 32. Terus dibagi dengan YT-nya adalah 212 dikurangi Y0 lagi 32. Nah, ini adalah yang Fahrenheit-nya ya. Kemudian sekarang ini yang mau dicari yaitu X-nya untuk Celsius diketahui 36 derajat ya. Dikurangi titik tetap bawahnya 0. Kemudian dibagi dengan titik tetap atasnya 100 dikurangi 0. Ya, setelah kita masukkan datanya ini, ya kita tinggal hitung saja nilai masing-masing. Ini mungkin belum bisa terselesaikan. Kita tulis saja Y-32, lalu yang bawah ini 212 dikurangi 32 ini adalah 180 derajat ya. Sama dengan ini 36 per 100. Nah, gitu. Nah, kita lihat ini ruas kiri dan kanannya, ini ada yang bisa disederhanakan. Ya. Ini 180 dengan 100 derajat, kita sederhanakan jadi 9 dengan 5. Nah, setelah ini kita tinggal kalikan silang saja. Ini Y-32 kali 5, berarti 5Y dikurangi berapa? 160 sama dengan 36 kali 9 ya. Tulis saja 36 kali 9 ini. Berarti 5Y sama dengan 36 kali 9 ditambah 160 ya. Ini sama dengan 484. Berarti Y-nya adalah 484 dibagi 5 ya, dibagi 5. Ketemunya adalah 96,8 derajat. Nah, jadi kalau menurut Fahrenheit itu suhu tubuh orang normal itu sekitar 96,8 atau 97 ya. Jadi kalau di Eropa sana itu ketika mereka cek suhunya maka akan normal ketika nilainya sekitar ini. Ya, misalnya 97 atau 98 gitu. Nah, menurut kita ini kan suhu air mendidih kan gitu. Nah, jadi ini kegunaan dari konversi supaya kita bisa mengetahui nilai suhu pada skala yang lainnya ya. Baik, sekarang kita akan coba lagi konversi suhu yang dalam bentuk lain ya. Misalnya ini, kita punya termometer X, ini termometer sembarang. Kemudian setelah ditera dengan termometer Celcius, pada suhu 40 derajat Celcius itu termometer X-nya menunjukkan angka 80 derajat. Dan pada suhu 20 derajat Celcius, itu termometer X-nya menunjukkan angka 50 derajat. Nah, lalu bagaimana jika kita manasi benda suhunya itu 80 derajat Celcius, itu kalau dalam termometer X jadi berapa kan gitu. Ya. Berarti kita akan mengkonversi
mengkonversi ya 80 derajat Celcius ini menjadi berapa derajat X gitu. Maka di sini nilai di sini 80X dan 50X ini dianggap sebagai titik referensi untuk Celciusnya, yaitu 20 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Sehingga kita bisa gunakan persamaan tadi, Y dikurangi Y0 per YT minus Y0 sama dengan X minus X0 per XT minus X0. Kalau sekarang angka nolnya ini itu kita masukkan yang titik yang terdata di sini. Titik rendah yang terdata, yaitu untuk Celsiusnya 20 derajat Celcius, untuk X-nya adalah 50. Sedangkan T-nya adalah nilai tertinggi yang terdata, yaitu 40 derajat Celcius dan 80 derajat X-nya. Ya. Jadi misalnya yang Y-nya ini adalah termometer Celciusnya, yang X-nya yang X-nya ya. Jadi Y-nya kita masukkan ini nilai yang akan dikonversi, yaitu 80. Kemudian dikurangi Y0-nya adalah titik terendah hasil pengamatan. Untuk Celsiusnya adalah 20, berarti ini 80 kurangi 20. Gitu. Dibagi titik tetap atasnya Celsius berapa? Ini 40 ya, berarti 40 dikurangi 20 juga ya. Kemudian ini yang X-nya, TX-nya itu nilai terukur rendahnya yaitu 50 ya, berarti ini dikurangi 50. Kemudian dibagi XT-nya 80 ya, 80 dikurangi 50. Nah, gini. Jadi ini rumus ini bisa dipakai untuk sembarang ya, skala sembarang ke skala sembarang yang lainnya. Berarti ini 60 dikurangi 20 sama dengan TX minus 50 dibagi ini adalah 30 ya. Nah, kita bisa sederhanakan dulu, ini 60 dengan 20 bisa kita coret jadi berapa? 3. Maka kita kalikan ini kali ini, ya, yaitu 90 sama dengan TX minus 50. Ya, berarti TX-nya adalah 90 ditambah 50 sama dengan 140 derajat X. Nah, jadi suhu benda yang 80 derajat Celcius tadi ketika dikonversi ke termometer X ya, itu hasilnya adalah 140 derajat. Gitu. Baik, kita akan coba lihat untuk kasus yang lainnya ya. Oke, kasusnya pada suhu berapa skala yang ditunjukkan oleh Fahrenheit sama dengan 2 kali skala yang ditunjukkan oleh Reaumur. Nah, kalimat ini kita ubah ke dalam bentuk kalimat matematika, yaitu Fahrenheit, skala Fahrenheit sama dengan 2 kali skala Reaumur. Berarti kita tulis saja TF, ya, T Fahrenheit-nya sama dengan 2 T Reaumur. Nah, gitu. Berarti nanti pada rumusnya yang T Fahrenheit-nya kita ganti dengan 2 T Reaumur. Ya, kita gunakan persamaan tadi, yaitu Y minus Y0 per YT dikurangi Y0 sama dengan X dikurangi X0 dibagi XT minus X0 ya. Kita yang sebelah kiri ini yang Reaumurnya, ya, kemudian yang kanannya yang Fahrenheit misalnya ya.
Berarti untuk yang reamurnya itu sebagai referensi, maka kita tulis TR ya, T reamur. Kemudian tadi di dalam konversi suhu tadi, titik tetap bawah reamur itu adalah 0 ya, berarti ini dikurangi 0. Sedangkan titik tetap atasnya reamur itu adalah 80 ya, kalau kita lihat di gambar tadi, berarti ini 80 dikurangi 0. Ya, ini untuk yang reamurnya sudah kita masukkan ya. Sekarang untuk Fahrenheit-nya, nah X-nya ini adalah nilai Fahrenheit-nya ketika digunakan untuk menentukan nilai suhu reamurnya. Berarti ini X-nya kita ganti dengan 2TR ya, 2TR gini. Nah, dikurangi titik tetap bawahnya untuk Fahrenheit adalah 32. Kemudian titik tetap atasnya 212 dikurangi 32. Ini seandainya kalian sudah hafal, itu bisa langsung kamu ganti dengan nilai perbandingannya. Ya, bisa 80 banding 180 atau bahkan 4 banding 5 gitu bisa langsung ya. Jadi ini TR-nya kita tulis dulu. Kemudian ini kan 80 ya. Yang di sini 2TR minus 32 itu per ini kurangi 180 gitu. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Ini dapat dibagi 20 dapat 4. Ini dibagi 20 dapat 9. Maka di sini kita lanjutkan TR-nya kali 9 ya. TR kali 9 berarti 9 TR ini sama dengan yang kalikan 9 berikutnya, ini 4 kali 2 TR berarti 8 TR. Terus 4 kali 32 128. Nah, ini TR dijadikan 1, ini kita pindah ke ruas kiri jadi TR saja. Maka ini minus ya ini ya. Berarti minus 128. Ya, berarti T Fahrenheit-nya sama dengan 2 kali T reamur, berarti 2 kali minus 128. Berarti minus 256 derajat Fahrenheit. Nah, itu ya. Jadi pada skala Fahrenheit minus 256 itu nilai reamurnya adalah setengahnya, yaitu minus 128. Suatu termometer X mengukur suhu es sedang melebur pada minus 10 derajat X dan mengukur suhu air mendidih pada 110 X ya. Termometer Celcius mengukur suhu benda tersebut adalah 40 derajat Celcius. Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X? Jadi di sini kita akan mengkonversi skala Celcius yaitu 40 derajat Celcius ini menjadi skala X ya pada suhu berapa gitu. Nah, disebutkan di sini titik tetap bawahnya yaitu untuk termometer X adalah minus 10 derajat, sedangkan titik tetap atasnya adalah 110 derajat X. Berarti misalnya ini yang ruas kirinya kita gunakan untuk Celciusnya, berarti kan 40 derajat Celcius dikurangi 0 per 100 dikurangi 0 ya, kita langsung bisa 100 gini. Kemudian untuk termometer X-nya, ini kita sebut aja X ya, dikurangi titik tetap bawahnya dia minus 10, berarti di sini dikurangi dengan minus 10 gini. Rumusnya minus ya, nah, sekarang di sini ada minus lagi, berarti nanti jadi plus. Dibagi dengan
selisih titik tetap atas dan tetap bawahnya, yaitu 110 dikurangi minus 10. Ya. 110 dikurangi minus 10. Nah, gini. Ini bisa kita sederhanakan. Ya. 4/10 ya. 4/10 sama dengan ini X plus 10 dibagi dengan 120. Nah, gini. Ini bisa kita coret nolnya dengan ini, berarti yang ruas kiri tinggal 4, yang ruas kanannya X plus 10/12. Nah, sehingga kita kalikan silang, ini berarti X plus 10 sama dengan 4 kali 12 ini, berarti 48. Nah, gini, maka nilai X-nya adalah 38 derajat X. Nah, jadi suhunya itu kalau dinyatakan dalam skala X itu 40 derajat tadi sama dengan 38 derajat Celcius. Nah, jadi ini beberapa contoh kasus pada konversi skala pada termometer ya. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang pemuaian. Ya, ini bagian keduanya, pemuaian. Jadi pemuaian itu ada 3 ya, yaitu namanya pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kapan terjadi pemuaian panjang? Yaitu ketika bendanya itu lebih dominan ukuran panjangnya dibanding luasannya. Maka benda-benda yang seperti apa ini? Ya, benda-benda yang bentuknya adalah batang atau kawat, ya, itu ukuran panjangnya jauh melebihi ukuran luasannya. Maka ukuran luasannya atau pemuaian luasannya itu bisa diabaikan. Ya. Kemudian kapan menggunakan pemuaian luas? Pemuaian luas itu adalah untuk objek yang ukuran luasnya itu lebih besar atau jauh lebih besar dibanding tebalnya. Maka ini biasanya untuk benda-benda yang bentuknya plat, ya. Misalnya lembaran seng, misalnya ya, lembaran besi itu kan ukuran luasannya itu jauh lebih besar dibanding ketebalannya. Maka kita gunakan ukuran pemuaian luas. Kemudian untuk volume ya ketika semua sisi itu terjadi pemuaian ya, misalnya panjangnya bertambah, lebarnya bertambah, tingginya bertambah, maka kita gunakan volume. Atau untuk zat-zat cair ya. Zat-zat cair pada umumnya kita hitung pemuaiannya adalah pemuaian volume ya. Jadi itu jadi sebetulnya semua benda itu muaiannya yang muai volume ya. Tetapi karena ada satu ukuran yang satu besaran dimensinya itu relatif sangat kecil sehingga diabaikan, maka seolah-olah ada 3 macam bentuk pemuaian ya. Jadi harap dipahami itu ya. Jadi semuanya sebetulnya muaiannya adalah volume ya, tetapi karena ada yang diabaikan misalnya seperti panjang itu luasannya jauh lebih kecil atau terabaikan ya ukuran luasnya dibanding ukuran panjangnya ya, maka kita gunakan pemuaian panjang. Kemudian di sini rumusnya masing-masing ini mirip ya. Jadi ini perubahan ukurannya, kalau panjang ya delta L, kalau luas ya delta A, kalau volume delta V. Kemudian di sini ukuran awalnya ya, L0, A0, V0 ini ukuran awal. Lalu di sini ada alfa. Alfa itu adalah koefisien muai panjang, yaitu ukuran pertambahan panjang jika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat. Kemudian di sini ada beta. Beta itu koefisien muai luas ya. Ini menunjukkan ukuran pertambahan luas jika suhu benda berubah sebesar 1 derajat. Nilainya sama dengan 2 alfa. Ini artinya begini. Kalau di dalam tabel itu sepertinya tidak ada yang namanya tabel pemuaian luas ya, koefisien muai luas itu enggak ada. Yang ada adalah tabel koefisien muai panjang. Sehingga ketika ada persoalan tentang pemuaian luas, maka untuk menentukan nilai betanya yaitu koefisien muai luasnya, kalian bisa gunakan nilai koefisien muai panjangnya ya pada tabel, tinggal dikalikan 2. Juga termasuk untuk zat padat itu juga gamma ya, koefisien muai volume itu juga
untuk zat padat jarang ya ada koefisien Moe volume ya, maka kamu bisa gunakan tabel koefisien Moe panjang lalu nilainya nanti untuk gamma dikalikan 3 ya. Nah, tabel gamma itu biasanya adalah untuk zat-zat cair. Nah, kalau zat cair misalnya air itu ada nilai gammanya ya. Tapi air nggak ada nilai panjangnya. Ya, sehingga untuk zat cair biasanya kita gunakan koefisien Moe volume ya, sedangkan untuk zat padat itu bisa panjang, bisa luas, bisa volume ya. Jadi ini rumus-rumus ini adalah untuk menghitung perubahan ukurannya ya. Kalau misalnya nanti ditanyakan misalnya panjang akhir ya tinggal delta L ditambah dengan L0 gitu. Baik, ini kita tunjukkan contohnya ya. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 100 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu dari 25 derajat menjadi 75 derajat? Baik, berarti di sini datanya itu yang diketahui itu L0-nya itu adalah 100 cm. Kemudian pertambahan panjang bajanya, ini perubahan suhunya dari 25 ke 75, berarti kita tulis delta T-nya itu selisih dari suhunya itu, yaitu 75 dikurangi 25 ya, sama dengan 50 derajat. Nah, ini perubahan suhunya 50 derajat. Kemudian karena ini disebut spesifik ya, bahannya yaitu baja, maka kita cari di tabel koefisien Moe panjang dari baja itu berapa ya, alfanya berapa gitu. Nah, itu kalau dilihat di tabel ada yang memberikan informasi 0,00012 per derajat Celcius. Ya, artinya ini setiap naik suhunya 1 derajat, maka terjadi pertambahan panjang sebesar 0,00012. Kalikan satuan yang diketahui, senti ya berarti 0,00012 senti. Kalau dalam meter ya berarti 0,00012 meter gitu ya. Lalu rumus yang kita pakai itu delta L sama dengan L0 kalikan alfa kalikan delta T-nya. L0-nya 100, alfanya ini kita konversi menjadi berapa ya? 1,2, kita terus notasi ilmiahnya kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius. Ini kita gunakan notasi ilmiah aja supaya gampang menghitungnya ya. 1,2 kali 10 pangkat minus 4. Lalu di sini perubahan suhunya adalah 50 derajat. Nah, ini kita kalikan dulu saja. 10 dengan 50 ya. Berarti 500 kali 1,2 kali 10 pangkat min 4. 500-nya kita tulis 5 kali 10 pangkat 2 kali 1,2 kali 10 pangkat minus 4. Berarti tinggal 5 kali 1,2 ya. Itu berarti ini 6 ya. Kali 10 pangkat sini minus 2 ya kalau kita kalikan ini. Ini 500 kali 1,2 kali 10 pangkat min 4 1 2 3 4 ya betul, sehingga di sini hasilnya ini 6 kali 10 pangkat min 2 cm. Nah, jadi dengan naiknya suhu 50 derajat maka pertambahan panjangnya adalah 0,06 cm. Nah, gitu. Baik, kita coba bentuk lainnya ya. Sekeping aluminium dengan panjang 20 cm dan lebar 10 cm
dipanaskan dari suhu 40 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang aluminium tersebut alfanya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 5 derajat Celcius, tentukan luas keping setelah dipanaskan. Ya, dari data yang diketahui, ini panjang dan lebarnya bisa kita langsung hitung luasnya ya. Luasnya A0-nya adalah 200 cm persegi ya, dihitung dari 200 dan 10-nya ini. Kemudian delta T-nya adalah dari 40 sampai 140, berarti selisihnya 100 derajat Celcius. Kemudian alfanya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius ya. Ini ada pernya harusnya sini ya. Nah, ini alfanya, sedangkan kita akan menghitung luas, berarti kita cari betanya dulu ya. Betanya sama dengan 2 kali alfa, berarti 2 kali 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah luas keping aluminium setelah dipanaskan, berarti A1-nya yang ditanyakan itu ya. Nah, A1-nya itu nanti A0 ditambah delta A. Kita cari dulu delta A-nya. Delta A-nya sama dengan A0 kalikan beta kalikan delta T. Ya. A0-nya 200, betanya adalah 5 kali 10 pangkat minus 5, lalu delta T-nya adalah 100. Nah, ini bisa kita ubah, yang 200 kali 100 ini berarti 2 kali 10 pangkat 4 kali 5 kali 10 pangkat minus 5. Nah, sama dengan ini 10 kali 10 itu berarti 10 pangkat 1 kalikan 10 pangkat 4 berarti 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 5, berarti hasilnya ini adalah 1. Ya, 1 satuannya cm persegi. Maka luas setelah dipanaskan A1-nya adalah A0 ditambah delta A ya, berarti 200 ditambah 1 cm, maka hasilnya 201 cm persegi. Nah, ini adalah luas ketika dipanaskan dari 40 ke 140 derajat ya, itu bertambah 1 cm sehingga menjadi 201 cm persegi. Oke, ini contoh kasus pada pemuaian luas ya. Nah, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan luas dengan koefisien muai volume ya. Sebuah bejana tembaga dengan volume 100 cm3 diisi penuh dengan air pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian keduanya dipanasi hingga suhunya 100 derajat Celcius. Jika alfa tembaga 1,8 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius dan gamma air adalah 4,4 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, berapakah volume air yang tumpah pada saat itu? Jadi di sini pada awalnya itu volume volume bejananya itu berarti volume isinya ya, itu 100 cm3. Lalu kalau diisi penuh dengan air berarti volume air awal juga 100 cm3 itu ya, seperti itu. Kemudian di sini koefisien untuk bejananya yang tembaga itu yang diketahui kan koefisien panjang ya. Sedangkan kita akan melakukan perhitungannya dalam bentuk volume ya, sehingga nanti koefisien muai panjangnya kita gunakan untuk mencari koefisien volumenya dulu. Kemudian pertanyaannya, berapa volume air yang tumpah pada saat itu? Nah, ketika dipanasi ya, bejana sama tembaga itu nanti volume bejana tembaganya itu akan lebih kecil pemuaiannya dibanding airnya ya, sehingga nanti ketika
pada suhu tertentu, maka karena airnya itu pemuaiannya lebih banyak dibanding pemuaian dari wadahnya, ya maka airnya akan tumpah. Ya. Nah, bagaimana cara kita mencari banyaknya air yang tumpah ini? Berarti kita bisa gunakan selisih antara pemuaian volume dari air dikurangi dengan pemuaian volume dari wadahnya. Ya. Jadi dari sini kita punya data V0-nya untuk semuanya ya, itu adalah 100 cm3 ya. Ini baik tembaga maupun airnya itu sama ya. Kemudian perubahan suhunya itu delta T-nya dari 30 ke 100 berarti delta T-nya 70 derajat Celcius. Kemudian alfa dari tembaganya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Berarti kalau alfanya 1,8 kali 10 pangkat minus 5, itu berarti gamanya adalah 1,8 kali 3 ya. Yaitu 5,4 ya. 5,4 kali 10 pangkat min 5. Ini alfa dari tembaga ya, ini gamma dari tembaga. Kemudian gamma airnya diketahui ya, gamma airnya adalah 4,4 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini untuk gamanya itu ordonya kita samakan dulu ya. Jadi ini kan pangkat min 5, ini pangkat min 4, maka yang pangkat min 4-nya kita ubah ke pangkat minus 5 ya. Berarti untuk pangkat minus 5 berarti dikalikan 10, maka ini menjadi 44 kali 10 pangkat minus 5 ya, per derajat Celcius, ini juga per derajat Celcius. Nah, lalu volume tumpah ya, itu bisa kita hitung dari selisih pemuaian dari delta V-nya air dikurangi dengan delta V-nya wadahnya ya, yang dari tembaga tadi ini. Nah, ini kan delta V-nya kan V0 kalikan gamma kalikan delta T ya, ini untuk air. Sedangkan untuk wadahnya V0 kalikan gamma tembaga kalikan delta T. Nah, dalam hal ini volume awal dan perubahan suhunya kan sama ya, sehingga di sini bisa kita tulis V0 kalikan delta T, terus ini gammanya dikurangi saja, gamma dari air dikurangi gamma dari wadahnya tadi. Sehingga kita masukkan di sini volumenya 100, delta T-nya 70, kemudian ini 44 kali 10 pangkat minus 5 dikurangi 5,4 kali 10 pangkat minus 5. Nah, gitu. Ini berarti 7 kali 10 pangkat 3 ya, dikalikan dengan hasil pengurangan itu, yaitu 38,6 ya, ini dikurangi ini 38,6 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini berarti 7 kalikan 38,6 ya, ini sama dengan 270,2, lalu pangkatnya ini dikalikan jadi kali 10 pangkat minus 2 atau sama dengan 2,7 saja juga boleh ya. Satuannya di sini cm3. Nah, jadi ini adalah volume yang tumpah ya, karena ada perbedaan pemuaian antara air dan wadahnya yang terbuat dari tembaga ya. Karena airnya lebih mudah memuai, maka pada suhu ketika dinaikkan suhunya, maka nanti sebagian airnya akan tumpah ya, karena sudah tidak sama volumenya antara airnya dengan wadahnya.
Ya, jadi ini dua konsep yang kita pelajari pada video ini, yaitu tentang suhu dan tentang kalor yang bisa menyebabkan dimensi dari benda itu berubah, ya, bisa panjangnya, bisa lebarnya, atau bahkan volumenya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk memahami dua konsep itu, ya, suhu dan pemuaian. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.